Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Tadi siang kita sudah melihat permainan Daniel Dubov kawan di event turnamen mingguan yang ada di chess.com title Tuesday Blitz yang saya pilih tadi pada sesi pertama, dimana tadi di sesi pertama Daniel Dubov sebagai pemenangnya kawan, sedangkan di sesi kedua dimenangkan oleh Dmitry Andreikin. Pada sesi pertama kawan, tadi juga saya melihat dua bendera Indonesia atau dua pemain Indonesia yang berlaga di sesi pertama yang dimenangkan oleh Daniel Dubov. Antara lain Chelsea Monica Sihite tadi kawan, kita lihat posisinya tadi berada di posisi ke 192 kawan. Nanti kita akan coba lihat permainannya Chelsea Monica Sihite ini kawan. Dan satu lagi yaitu pemain Ryan Capriaga. Tadi lupa berada di posisi keberapa. Cukup dalam posisinya tadi kawan oleh Ryan Capriaga. Kalian biasa kunjungi website resmi dari chess.com kalau kalian ingin melihat siapa-siapa saja yang bermain di event mingguan ini kawan, selalu bergantian. Minggu yang lalu juga Ryan Capriaga ini bermain di event ini kawan, di sesi pertama ataupun sesi kedua minggu yang lalu main. Tapi di minggu ini saya lihat tadi hanya di sesi pertama, kalau tidak salah lihat. Karena di sesi kedua tadi saya tidak sempat melihat bendera Indonesia di daftar pemain kawan. Oke kawan, kita kembali ke Chelsea Monica Sihite kawan, yang berada di posisi ke 192 tadi. Mendapatkan 5,5 poin kawan, hasilnya dari 5 kali kemenangan dan 5 kali kalah, 1 kali remis. Dan posisi terakhir di 192 mendapatkan 5,5 poin. Kira-kira game mana yang bagus untuk kita ulas kawan dari Chelsea Monica Sihite ini? Lawan-lawannya sebagai berikut kawan. Ada Grandmaster di babak pertama, Anton Dechemko ini kawan, asal Rusia. Rasanya tidak apple to apple kawan kalau membandingkan Chelsea Monica Sihite ini melawan seorang Grandmaster. Jadi kita lihat saja permainannya di babak kedua melawan FIDE Master. Saya rasa ini cukup seimbang bagi Chelsea Monica Sihite, yaitu FIDE Master asal India, Jain Ross. Langsung kita ke papan permainannya kawan, di mana Chelsea Monica Sihite pegang putih mengawali dengan pion E4 dan kita temui pembukaan Sicilia defense dari pemain asal India ini, Jain Ross. Kuda F3, pion D6, pion D4, pion C pukul pion D4 diambil balik oleh kuda F6, kuda C3. Di sini kawan bermain dengan pion A6. Kita temui permainan Sicilia Naidov dari Jain Ross. Coba kita ulangi kawan untuk menyegarkan ingatan kita, apa jalur utama dalam permainan Sicilia Naidov ini kawan. Jalur utamanya adalah gajah G5. Pilihan nomor 2-nya adalah gajah gelap, ini cukup ke peta E3 atau memilih variasi gajah terang ke peta E2. Saya akan tunjukkan dua variasi utama sebagai penyegaran kawan, yaitu gajah G5, gajah E3. Kelanjutannya di mainline-nya biasanya seperti ini. Pion E6, pion F4 akan diikuti oleh putih. Di sini gajah E7, menteri F3, menteri hitam C7. Rokade panjang akan dipilih oleh putih kawan. Kuda B berkembang ke D7, pion G4. Tadi mempersiapkan pion F, sekarang gantian pion G. Cukup agresif kawan, variasi ini cukup tajam. Tapi jika kalian bisa membendungnya dengan langkah-langkah presisi, tidak mungkin juga bagi hitam bisa melakukan counter attack kawan. Pion B5 akan dilanjutkan oleh hitam melakukan counter attack kawan, dan di sini biasanya terjadi pertukaran gajah sikat kuda F6. Langkah-langkah yang saya tunjukkan ini adalah langkah atau pilihan utama kawan dalam variasi permainan gajah G5 ini kawan. Jadi memang banyak pilihan kalau kalian memilih selain langkah-langkah yang saya tunjukkan, tapi saya hanya tunjukkan langkah-langkah utamanya saja. Diambil balik oleh kuda, di sini bisa melanjutkan dengan pion G5, kuda D7, dan bisa mendorong pion F5 kawan untuk membuat langkah pengorbanan yang ada di peta G5 ini. Ya, tinggal saja bergeser ke B1 kawan kalau pion ini diterima oleh hitam, tapi putih nanti akan mempunyai lajur G kawan. Oke, kita coba otak-atik lagi. Jika variasi gajah E3 ini dipilih oleh putih, maka pion E5, kuda mundur ke B3, gajah E6, pion F3 kawan untuk kontrol peta G4. Jelas juga untuk dukungan bagi pion-pion sayap raja nanti untuk didorong langsung. Gajah E7, menteri D2, persiapan rokade panjang. Inilah jalur kedua yang bisa dipilih oleh putih kawan saat menghadapi Sicilia Naidov ini. Tapi Chelsea Monica Sihite memilih variasi nomor 3 kawan, gajah terang E2.
Ini merupakan variasi Opochenski dari Sisilenidov. Dilanjut pion E5, pilihan utama kawan dari hitam, dan pilihan utama bagi putih adalah mundur ke petak B3 kawan. Tapi memilih mundur ke petak F3 oleh Chelsea Monica, gajah E7, gajah E3, gajah E6, rokade pendek ternyata dipilih oleh Chelsea Monica dan lawannya Jain Rose. Dan di posisi ini kawan, di game-game terdahulu ada yang memainkan kuda ini mundur ke D2, pion H3 yang mungkin akan dibalas dengan pion H6 atau pion A4 menteri naik ke petak D2 juga banyak dimainkan di game-game terdahulu. Tapi di sini Chelsea Monica memilih langkah kuda ke petak G5. Tak ada yang pernah memainkan langkah seperti ini kawan. Tapi langkah kuda ke G5 ini merupakan salah satu rekomendasi terkuat dari engine Stockfish. Gajah ditarik mundur untuk tetap dipertahankan dari ancaman kuda. Selanjutnya pion F4. Ternyata selain untuk ancam gajah terang, memberikan kesempatan bagi pion didorong maju. Tapi langkah ini tidak terlalu kuat kawan. Menurut engine komputer, pada posisi ini pilihan terkuat kuda ini kembali ke petak F3 atau menteri ke petak D3. Tapi mencoba inisiatif keluar menyerang kawan, itulah yang juga dibutuhkan. Kita harus mempunyai inisiatif tempo untuk memberikan tekanan. Gajah J6 untuk mencoba tekan petak E4 kawan. Dibalas dengan langkah gajah F3. Ini juga bukan langkah yang terlalu kuat. Pada posisi ini kawan, putih bisa bermain dengan langkah pertukaran pion ini. Yang tadi harusnya gajah tidak terburu-buru untuk ke C6. Nah itu pertukaran pion E pukul pion F4 merupakan pilihan utama bagi hitam. Tapi memilih tekan peta E4 dan di sini harusnya sekarang saatnya membuka lajur F kawan, diambil balik oleh pion D, terjadi pertukaran menteri, bisa didahului oleh putih, diambil balik oleh benteng, maka gajah terang ini bisa tekan peta F7, kemungkinan benteng akan digeser dan di sini kalian bisa melanjutkan kuda ke pusat kawan ke peta D5 atau mengeluarkan benteng ke lajur D yang sudah terbuka penuh ini. Kalaupun di sini terjadi pertukaran menteri dan diambil balik dengan gajah bukan dengan benteng agar peta F7-nya aman kawan, maka gajah J5 kawan tetap bisa mengusir benteng. Benteng bergeser, sekarang gantian gajah terang kawan, pressure pion di sini dan kalian sudah mempunyai lajur F yang terbuka kawan, semi terbuka dari putih dan kalian mempunyai tempo inisiatif yang lebih cepat untuk mencoba menekan hitam. Itulah pilihan dari Stockfish kawan, yaitu untuk membuka lajur F sesegera mungkin, tapi Chelsea memilih pertahankan peta E4-nya dengan gajah F3. Kita melanjutkan pengembangan kuda B ke D7 atau tetap melanjutkan kawan untuk membuka pion E pukul pion F4, salah satu pilihan terbaik juga. Dan di sini gajah ditarik mundur ke peta F tapi memilih menteri ke E1, lanjut Chelsea Monica. Akhirnya pion E pukul pion F4 mengosongkan peta bagi kudanya nanti di peta E5, diambil balik oleh gajah. Kuda ke E5, raja bergeser ke H1, menghindari diagonal gelap ini yang bisa dimanfaatkan oleh menteri untuk mendapatkan tempo pion B2 kawan. Pion H6 terlebih dahulu, kuda mundur ke H3, menteri B6, benteng B1, dan benteng FE8 kawan, menteri ke petak G3. Untuk tekan petak G7, persiapan ambil pion H6, terlebih dahulu raja bergeser ke H8. Dan di sini kawan, sudah saatnya melakukan pergerakan langkah kuda ini, coba manuver kawan ke peta F2 kemudian ke peta D3, mencoba mengeliminasi posisi kuda yang cukup mengganggu ini. Bisa dengan gajah tapi posisi gajah ini sudah sangat bagus kawan, memberikan tekanan peta H6. Jadi gunakan kuda untuk manuver ke peta D3. Tapi di sini Chelsea Monica meninggalkan pion E4-nya kawan dengan gajah dan harusnya bisa diambil oleh hitam. Dengan ambil dengan kuda tempo ancam menteri kawan, terjadi pertukaran kuda diambil balik oleh gajah. Mungkin di sini ditantang pertukaran, disikat oleh kuda, diambil balik oleh pion, gajah mundur ke petak D5. Itulah pilihan terbaik bagi hitam, memanfaatkan kelengahan putih bermain gajah mundur ini. Tapi di sini melakukan langkah kesalahan, gajah ditarik mundur ke petak F8. Sayangnya juga di posisi ini Chelsea tidak memperhatikan posisi gajahnya kawan yang bisa ambil pion H6, nanti bisa mendapatkan kuda jika diambil oleh hitam.
Mungkin tidak langsung diambil oleh pion G kawan. Mungkin di sini kuda ambil pion E4, ancam menteri, terjadi pertukaran kuda tapi didahului dengan pengorbanan gajah ambil pion G7 kawan. Diambil balik oleh gajah karena tempo skak. Setelah itu terjadi pertukaran perwira di peta E4. Menteri bisa bergerak ke H4 dan mendapatkan perwira hitam. Dan untung dua pion tadi kawan di lajur G dan di lajur H. Tadi di peta G7 dan di peta H6. Tapi Chelsea memilih melanjutkan langkah gajah terangnya ke peta D3, kuda G6. Barulah sekarang di sini kawan, gajah ambil pion H6. Menteri bergerak ke peta C7, tidak mau ambil dengan pion G, tetap salah satu perwiranya nanti tewas kawan. Dan selanjutnya kuda F4. Lebih baik gajah ini ditarik mundur kawan, sementara ke E3 ke D2, tapi memilih mengaktifkan kudanya ke F4. Terjadi pertukaran kuda, diambil balik oleh gajah, pukul kuda hitam F4, mencoba mengepin pion D6. Dan di sini raja bergeser ke G8, dilanjut Chelsea dengan langkah gajah G5, coba pressure kuda. Kuda akhirnya ambil pion E4 kawan, menteri ke H4 menghindari ancaman kuda. Tidak melanjutkan baku hantam, langkah terbaik adalah baku hantam seperti ini kawan. Dan kalian tidak perlu untuk melanjutkannya, kalian berinisiatif untuk mencoba sesegera mungkin mendobel benteng di lajur F ini kawan. Tapi memilih menggeser menteri ke peta H4. Dan di sini kuda sikat gajah gelap G5 diambil balik oleh menteri. Menteri bergeser ke E7, menolak pertukaran menteri, bergeser ke H5 Chelsea. Di sini pion G6, menteri bergeser lagi ke peta G4, gajah G7. Sekarang posisi hitam sudah bisa meredam kawan tekanan-tekanan dari putih dengan posisi Viagento gajah, tapi putih masih mempunyai kesempatan yang bagus, posisi yang bagus juga. Di sini pilihan terbaiknya adalah gajah ini kawan ke peta C4, langsung pressure pion di sini. Kalau di sini ada pion D5 untuk blokade, masih cukup dukungan untuk hajar pion ini kawan. Atau langsung sikat dengan gajah, tak ada masalah. Tapi memilih dengan langkah manuver kuda ke E2, dilanjut dengan langkah menteri E5, sentralisasi kawan. Dan dibalas dengan langkah kuda F4, coba tekan peta G6. Di sini pilihan terbaiknya adalah gajah bergerak ke peta E4 kawan, mencoba untuk menetralisir salah satu kekuatan putih di diagonal ini. Tapi memilih langkah pion D5, langkah blunder dimanfaatkan Chelsea dengan pengorbanan kuda ambil pion G6. Diterima dengan pion F, bukan pilihan terbaik. Pilihan terbaik adalah bermain dengan langkah menteri ke peta E6 kawan. Dan jika ditolak pertukaran menteri, blokade dengan gajah F5, menteri bergeser ke D6. Mungkin di sini kuda akan mundur kawan ke peta H4. Dan hitam akan sedikit bisa menunda, meredam tekanan dari putih. Tapi pengorbanan kuda ini diterima. Maklum kawan, kontrol waktunya sudah tinggal beberapa detik lagi. Cukup simpel permainannya. Dan ancaman skakmat 7 langkah sudah tak terhentikan lagi kawan. Menteri ambil balik pion G6. Dan di sini ancaman skakmat juga cukup simpel. Menteri ke sini pun skakmat kawan. Di sini antisipasinya menteri bergeser ke E4, blokade diagonal terang kawan. Tidak ada dukungan untuk ancaman skakmat di diagonal ke peta H7 nih kawan. Tapi ancaman skakmat 4 langkah masih ada kawan. Harusnya gajah langsung saja sikat menteri ini kawan. Diambil balik oleh benteng dan benteng kalian siap angkat. Dan sudah tidak ada cara menghentikan ancaman skakmat lagi nanti kawan. Tapi Chelsea di sini kawan masih mempunyai kontrol waktu yang cukup untuk mengkalkulasi lebih dalam kombinasi itu. Tapi terburu-buru dengan menteri ke peta F7. Ancaman skakmat sudah hilang kawan. Cukup instan, tidak lama kawan berpikir. Coba lihat kontrol waktu dari Chelsea dari 47 detik menjadi 45 detik. Ini menandakan sangat cepat. Dia tidak mencoba mengkalkulasi memanfaatkan kontrol waktu kawan. Bermain dengan menteri F7 skak, raja H8, barulah sekarang gajah pukul menteri E4. Coba lihat benteng sudah tidak bisa diangkat kawan ke peta F7. Benteng ambil balik gajah. Dan di sini kawan benteng diangkat naik. Ancaman skakmat. Diantisipasi benteng hitam yang bergeser ke lajur H, benteng B bergeser ke F1. Di posisi ini kawan, permainan berakhir, Chelsea menang. Apakah hitam sampai jamnya jatuh atau kehabisan waktu atau memang menyerah? Tidak ada keterangan kawan.
Kalau dilihat dari sisa kontrol waktunya, tersisa 2 detik, di sini terlihat hitam sudah kehabisan waktu kawan. Tapi posisinya sudah sangat jelas, putih dalam posisi yang sangat bagus. Dalam posisi 99% menang. Dan saya rasa tak perlu lagi kita lanjutkan permainan seperti ini kawan. Memang yang sangat logis di langkah berikutnya, benteng ini langsung ditarik mundur untuk menghindari potensi pertukaran, atau benteng satunya ini ke lajur E kawan, bisa dipilih oleh hitam. Tapi sudah tidak seimbang lagi, putih dalam ambang kemenangan. Tapi di kaum pos ronda di warung kopi, game ini patut untuk dilanjutkan kawan, sampai benar-benar terjadi skakmat atau buah-buah di atas papan habis baru berhenti. Oke, itulah kawan salah satu permainan dari Chelsea Monica Sihite di babak kedua turnamen mingguan Titletus D sesi pertama kawan. Semoga permainan dari kedua pemain bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.